Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari laporan observasi kami yang berjudul Pengelolaan dan Pemanfaatan Perpustakaan sebagai Pusat Sumber Belajar atau PSB di SD Negeri 41 Kuranji. Izin sebelumnya kepada dosen pengampu Profesor Dr. Darmansyah ST MPD dan Dr. Rahmi Pratiwi MPD. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan saya sendiri yang bernama Dio Zulkarnain Ashari Sormin dengan NIM 240040882 dan teman saya Endang Kurnia 240040884 dan teman saya Leoni Sahara dengan NIM 240040092. Kita masuk ke latar belakang. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Sebagai bagian dari pusat sumber belajar, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pusat informasi, literasi, dan kegiatan belajar mandiri bagi siswa. Keberadaan perpustakaan yang dikelola dengan baik dapat mendorong minat membaca, memperkaya pengetahuan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Next. Adapun tujuan observasi kami kali ini bertujuan untuk 1. Mengetahui struktur organisasi dalam pengelolaan pusat sumber belajar di SD Negeri 41 Kuranji. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi layanan yang tersedia di perpustakaan sekolah. Yang ketiga, menjelaskan ketersediaan fasilitas dan sumber belajar yang dimiliki oleh PSB. Keempat, mendeskripsikan tata ruangan dan kondisi fisik perpustakaan di sekolah tersebut. Yang kelima, mengetahui sistem anggaran dan pengadaan sumber belajar di perpustakaan tersebut. Next. Yang keenam, mengetahui jenis sumber belajar yang paling sering digunakan oleh guru dan siswa di SD tersebut. Yang ketujuh, mengetahui frekuensi penggunaan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan. Yang kedelapan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam memanfaatkan perpustakaan. Yang kesembilan, menyajikan hasil angket siswa terkait efektivitas perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dalam membantu proses belajar. Yang terakhir atau yang ke-10, mengetahui kekurangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan di sekolah. Next. Jadi kita masuk pada deskripsi lapangan di sini. Kami melakukan observasi di sekolah SD Negeri 41 Kuranji. NPSN dari sekolah tersebut 10304739. Status kepemilikan sekolah tersebut adalah pemerintahan pusat. Akreditasi sekolah tersebut sudah terakreditasi A. Kepala sekolahnya bernama Ibu Anizar SPD MM. Kurikulum sekolah tersebut sudah memakai kurikulum Merdeka. Next. Lokasi dan waktu observasi. Jadi lokasinya itu tepatnya di SD Negeri 41 Kuranji yang beralamat di Jalan Tui Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Waktu pelaksanaan observasi kami melakukannya pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025. Next. Subjek observasi, kelompok kami memilih tenaga pustakawan di perpustakaan SD Negeri 41 Kuranji sebagai objek observasi dan narasumber. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah wawancara. Teknik ini dilakukan dengan mewawancarai tenaga pustakawan di perpustakaan SD Negeri 41 Kuranji untuk memperoleh informasi secara langsung. Yang kedua, dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen atau bukti fisik seperti foto guna mendukung hasil wawancara dan memperkuat kesahan data. Yang ketiga, pengisian angket.
Angket dibagikan kepada siswa atau guru jika diperlukan saja untuk mengetahui sejauh mana layanan perpustakaan dimanfaatkan, serta untuk memperoleh persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan dan koleksi yang tersedia di perpustakaan tersebut. Itu saja dari saya berikan kepada pemateri kedua, Leoni Sahara, kepada saudari Leoni Sahara dipersilakan. Baik, saya Leoni Sahara dengan NIM 240040992 sebagai pemateri kedua. Baik, di sini kami akan membahas hasil observasi kami pada SDN 41 Kranji, yaitu satu, pengelolaan pusat sumber belajar yaitu perpustakaan, yaitu satu, struktur organisasi perpustakaan. Struktur organisasi perpustakaan di SDN 41 Kranji terdiri dari beberapa posisi penting yang saling mendukung. Setiap peran memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas guna kelancaran operasional perpustakaan sebagai sumber pusat belajar di sekolah. Yaitu ada beberapa struktur organisasi pengelolaan perpustakaan di SDN 41 Kranji, yaitu satu, kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas kebijakan, anggaran, dan pengembangan perpustakaan di sekolah. Kepala sekolah yang memberikan arahan, strategi, dan dukungan terhadap kegiatan perpustakaan. Yaitu selanjutnya ada kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan bertugas mengelola koleksi, penyusunan program perpustakaan, serta menyediakan layanan informasi untuk siswa dan guru. Selanjutnya itu ada guru membantu mengarahkan siswa untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan secara optimal dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya itu ada siswa. Yaitu yang kedua yaitu ada fungsi layanan yang ada di perpustakaan. Perpustakaan di SDN 41 Kranji memiliki berbagai layanan yang bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran serta mempermudah siswa dan guru dalam mengakses sumber belajar. Layanan yang dirancang yaitu ada beberapa fungsi layanannya, yaitu satu, peminjaman dan pengembalian buku. Perpustakaan di SDN 41 Kranji menyediakan layanan untuk peminjaman buku yang dikembalikan pada hari setelah peminjaman. Selanjutnya itu ada layanan membaca langsung di perpustakaan. Siswa dapat langsung membaca buku yang tersedia tanpa harus meminjamnya. Selanjutnya itu ada layanan dari pustakawan. Jika siswa kesulitan mencari buku tertentu, pustakawan yang membantu mereka untuk menemukan buku yang mereka butuhkan. Dan juga pustakawan yang bertugas memberikan bimbingan langsung kepada anak-anak yang menginginkan kemampuan membaca mereka. Selanjutnya itu ada layanan media pembelajaran. Perpustakaan SDN 41 Kranji menyediakan layanan peminjaman seperti Globe yang membuat siswa dapat lebih mudah memahami peta dunia, lokasi negara dan benua. Yang ketiga yaitu ada ketersediaan fasilitas dan sumber belajar di perpustakaan, yaitu perpustakaan di SDN 41 Kranji sudah memiliki sejumlah fasilitas dan bahan bacaan yang bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru. Dalam kegiatan belajar, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan serta secara umum perpustakaan mencakup mendukung proses pembelajaran. Ada beberapa fasilitas dan sumber belajar yang tersedia yaitu satu, rak dan koleksi buku. Rak buku yang di perpustakaan SDN 41 Kranji berdasarkan jenis buku seperti buku pelajaran, buku referensi, kamus dan ensiklopedia, serta buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya itu ada meja panjang. Perpustakaan menggunakan meja kelas yang kakinya dipotong agar lebih pendek dan dilapisi kain sebagai alas sehingga siswa bisa duduk atau lesehan dengan nyaman. Tidak ada kursi di ruangan ini, hanya meja dan alas di lantai untuk menciptakan suasana membaca yang santai dan fleksibel. Yang ketiga itu ada sumber belajar.
Sumber belajar yang ada pada SDN 41 Kranji itu ada 4, itu buku pelajaran, buku referensi atau ensiklopedia dan kamus. Ketiga ada buku fiksi, keempat ada buku non-fiksi. Yang keempat yaitu ada tata ruang dan kondisi fisik perpustakaan. Kondisi fisik perpustakaan di SDN Kranji saat ini hanya terdiri dari satu ruangan yang tidak terlalu besar dan luas, difungsikan sebagai tempat menyimpan koleksi buku, sekaligus sebagai ruang baca. Penerangan alami cukup memadai meskipun kurang karena jendela tidak bisa dibuka. Udara di ruangan ini juga cukup. Selanjutnya itu ada kebersihan dan kerapian cukup terjaga kebersihannya. Namun kerapian masih perlu ditingkatkan. Salah satu masalah utamanya kurangnya yang membuat banyak buku diletakkan di atas meja dan tidak memiliki tempat penyimpanan itulah yang menyebabkan ruang perpustakaan terlihat kurang rapi. Materi selanjutnya sekian yang dapat saya dari hasil observasi kami. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Endang. Kepada Saudari Endang dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu anggaran perpustakaan di SDN diperoleh dari RINJI, itu diperoleh darinya juga ada dukungan dari sebelumnya juga ada dukungan dari dana ini digunakan untuk mengganti fasilitas yang rusak serta merawat fasilitas yang ada seperti lampu dan selain itu pihak sekolah juga bekerja sama dengan wali murid yang bekerja di balai busi dengan memberikan sampel buku untuk perpustakaan. Lanjut, yang keenam yaitu jenis sumber belajar yang sering digunakan. Sumber belajar yang sering digunakan buku paket atau buku pelajaran dan juga buku non-fiksi. Dan juga di dalam kelas juga terdapat di dalam kelas di mana dapat buku non-fiksi di mana setiap minggunya dengan koleksi dari perpustakaan untuk memberikan variasi bacaan kepada siswa. Selanjutnya ada frekuensi pemanfaatan sumber belajar. Itu siswa diperbolehkan untuk mengunjungi buku perpustakaan untuk membaca yang dapat memperluas pengetahuan mereka di luar materi pelajaran. Siswa diperbolehkan mengunjungi perpustakaan kapan saja, namun selama jam pelajaran mereka diharapkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada hambatan penggunaan perpustakaan bagi guru dan siswa. Yang pertama ada terbatasnya waktu. Siswa dan guru menghadapi hambatan perpustakaan akibat terbatasnya waktu. Karena siswa kesulitan mengunjungi perpustakaan karena jadwalnya yang terlalu padat, sementara guru juga terkendali untuk merencanakan pembelajaran menggunakan sumber belajar dari perpustakaan. Selanjutnya keterbatasan sumber belajar. Perpustakaan SDN 41 Kranji itu masih menggunakan sumber belajar yang manual itu hanya berfokus pada bahan ajar cetak yaitu era sekarang sumber belajar digital karena dengan sumber belajar digital itu memudahkan kita membantu dalam pembelajaran kita. Jadi karena keterbatasan itulah peserta didik hanya berpatokan pada buku. Yaitu kurangnya fasilitas teknologi. Perpustakaan belum dilengkapi dengan digital lainnya atau perangkat digital lainnya kegiatan pembelajaran. Hal ini membuat mengakses informasi siswa kesulitan mengakses atau materi pembelajaran secara online. Lanjut, hasil angket siswa tentang aktivitas PSB. Angket ini kita berikan kepada 15 dari kelas 4 sampai kelas 5 yang dipilih langsung oleh guru. Nah, dari hasil angket tersebut diketahui bahwa mayoritas
Siswa merasa puas dengan layanan perpustakaan. Perpustakaan itu dianggap mudah, koleksinya sesuai pelajaran, serta memiliki ruangan yang nyaman. Selanjutnya ada kekurangan dan juga pengelolaan dan pengelolaan di SDN 41 Kuranji. Yang pertama yaitu tenaga perpustakawan yang masih layanan perpustakaan berjalan maksimal. Yang kedua, fasilitas teknologi yang belum tersedia. Yang ketiga, minat baca siswa yang masih rendah karena membantu perpustakaan kurang dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber belajar. Yang keempat itu keterbatasan dana. Saran pengembangan PSB ini yang pertama jadwal kunjungan perpustakaan sehingga siswa dan guru memiliki waktu memanfaatkan perpustakaan. Yang kedua, dengan menambah koleksi sumber belajar baik itu cetak maupun digital agar materi lebih variatif. Yang ketiga itu menyediakan fasilitas seperti komputer dan juga akses internet untuk mendukung pembelajaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kenyamanan daya tarik belajar disarankan agar ruang yang lebih rapi dan juga menarik sehingga menciptakan suasana yang nyaman. Kelima, perlu dilakukan penambahan area diskusi seperti area diskusi, ruang audio visual serta ruang baca dengan keenam mengadakan kegiatan literasi seperti lomba membaca atau kelas literasi yang dapat menumbuhkan minat baca siswa. Yang ketujuh, dengan mengupayakan penggunaan dana dari pemerintah agar pengembangan perpustakaan dapat berjalan lebih maksimal. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, jadi kesimpulan dari hasil observasi kami pada kali ini, Pusat Sumber Belajar di SD Negeri 41 Kuranji punya peran penting dalam membantu siswa belajar. Dari hasil observasi dan angket, sebagian besar siswa merasa puas karena PSB mudah dikunjungi, ruangannya nyaman, dan bukunya sesuai dengan pelajaran di kelas. Siswa juga merasa terbantu karena ada sumber belajar yang bisa digunakan. Tapi masih ada beberapa masalah. Misalnya, belum ada fasilitas teknologi seperti komputer, tenaga pustakawan yang masih kurang, dan minat baca siswa yang masih rendah. Supaya PSB bisa digunakan lebih baik lagi, sekolah perlu menambah fasilitas, melengkapi koleksi buku atau bahan ajar, dan mengadakan kegiatan menarik agar siswa lebih semangat datang ke PSB dan menjadikannya tempat belajar yang menyenangkan. Jadi sekianlah presentasi pada observasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.